Kalau nanti misalkan kita mau entry secara langsung, kita bisa menggunakan eksekusi langsung, tidak perlu dengan pending juga, tidak perlu dengan buy stop atau sell stop, buy limit atau sell limit. Kita bisa menggunakan langsung dengan melihat kondisi yang ada. Contoh misalkan begini, yang terdekat dari running, ini runningnya di sini, yang terdekat ini menuju ke atas, yang terdekat di sini. Nah, semua bergerak menuju ke atas. Tidak ada satupun candle merah yang punya pengaruh yang signifikan. Itu artinya sampai sekarang pergerakan sampai di sini. Maka fokus kita adalah mengambil posisi buy, tetapi dengan petunjuk yang harus jelas. Kita tidak bisa serta-merta mengambil posisi buy di sini, walaupun ini naik. Kenapa? Karena ini berdekatan dengan resisten yang terdekat. Kalau kita masuk di sini, kemudian ini bergerak naik sampai di 300, masih oke, kita bisa ambil posisi, masih bisa entry. Tetapi tentu ini belum selesai, candle ini belum selesai, candle terakhir masih bergerak, kemudian candle sebelumnya sudah ada merah. Jadi meskipun di awal ini bergeraknya menuju ke atas, kemudian yang lebih dekat lagi di sini dia mencoba naik, gagal. Jadi kalau saya perbesar, ini awalnya bergerak naik, yang warna merah ini awalnya bergerak naik tetapi ditolak oleh seller namanya. Sampai di sini ditolak kembali ke atas. Nah, ditutup dengan posisi seller. Kalau kita mau entry, maka kembali ke triggernya. Apa yang menjadi dasar kita? Satu, ini apakah sudah berada di levelnya? Jawabannya belum. Ya. Oke, kalau kita lihat misalnya sebelah kiri. Oh, di sini ada banyak penolakan. Oke, kita coba tarik. Kita coba tarik level yang terdekat dari runningnya. Di sini ada penolakan, di sini ada penolakan, di sini ada penolakan. Kita bisa tarik ke kanan. Oke, ini bagian dari level yang dekat ya, dari runningnya. Karena ini bisa berpengaruh. Jadi sebelumnya kan begini, ini sampai di puncak dia ditolak turun, sampai di bawah ditolak lagi naik, kemudian sampai di atas dikembalikan lagi ke bawah. Setelah itu bergerak naik lagi, bahkan mencoba menembus tapi gagal. Itu artinya hanya sampai di sini, kemudian turun lagi. Maka 3 penolakan yang berturut-turut ini bisa menjadi resisten yang terdekat. Sehingga ketika ini bergerak naik kemudian memantul ya, bergerak naik tetapi tidak mampu break, tidak mampu melewati. Kemudian sekarang ada perubahan warna di candle yang tebal hijau itu sudah ada merah. Maka kita perhatikan apakah merah itu memenuhi syarat untuk trigger kita. Apakah merah ini memenuhi syarat untuk trigger kita? Dari pola kita tidak menemukan di situ ya. Dari sisi pola kita tidak menemukan satu trigger di sana. Lah ini kan ada perubahan warna. Iya, tetapi dari sisi kekuatan merah ini sangat kecil sekali. Belum ada setengah dari body hijau yang ada. Sehingga masih belum kuat. Kapan kita bisa jadikan sebagai trigger? Saat dia bergerak merah dengan volume ya minimal setengah dari bodinya. Atau gabungan, misalkan ini jadi merah lebih dari setengah, oke. Ada potensi dia akan bergerak turun. Tetapi dari sisi tren hari ini tentu belum terpenuhi ya. Dari sisi tren hari ini belum terpenuhi, masih kecil sekali. Maka kalau kita pengen yang lebih potensial, tunggu ini breakout 1, 2. Kenapa harus nunggu di atas? Kalaupun breakout di sini, ini masih cukup dekat dengan resisten di atasnya. Bagaimana kalau kita membuat simulasi di atasnya? Boleh. Kita tunggu nanti break di atas level terdekat ini, baru kita entry langsung boleh. Kita bisa menggunakan pending order juga, misalkan begini. Saya menggunakan buy stop di 1936, boleh saja. Atau kita bisa menggunakan pending order begini ya. Ketika mendekati sini, saya akan memanfaatkan dengan koreksi sell misalnya. Ya, kita ilustrasikan begini, mendekati atau menyentuh levelnya dia akan koreksi. Kemudian koreksinya sampai di mana kira-kira? Kita lihat yang banyak penolakan. Yang banyak penolakan itu di sini, ada banyak sumbu yang sampai di sini dia terhenti. Sehingga kita ukur misalnya dari sini kita menempatkan entry point dengan limit sell misalnya. Kita menempatkan dengan area pantulan ya, sell limit misalnya.
Sell limit itu ketika tersentuh baru mengambil posisi sell ya. Tapi karena kita menggunakan sell, maka ketika kita menempatkan di harga ini, kita mendapatkan harga lebih tinggi. Kita bisa mendapatkan harga jauh lebih tinggi, sehingga koreksi kecil pun kita bisa dapat untung. Nah, kita perkirakan hingga di penolakan yang ada di sini kira-kira sekitar 754. Lebih dari cukup untuk satu transaksi. Bahkan satu hari pun cukup untuk target 700 ini. Mungkin tidak sampai di sana. Ya, mungkin tidak sampai di sana sudah profit, kita bisa exit juga ya. Tidak harus menunggu target itu tersentuh. Bahkan mungkin di angka 300, 400 misalkan kalau kita mau exit juga boleh-boleh saja. Kemudian kita ilustrasikan begini, ketika dia naik sampai di area puncak di sini, ternyata dia tidak break, tapi ternyata tidak memantul tapi break. Bagaimana kalau nanti ternyata melewati levelnya di sini? Maka kita lihat nanti sisi sebelah kiri, kita lihat apakah berdekatan dengan level sebelumnya. Ya, kita lihat dari sisi sebelah kiri, misalkan break di warna biru. Nah, kalau break di sana, maka nanti kita lihat sejauh mana kemampuan naiknya. Kalau hanya sampai di 1936, maka ini masih beresiko karena sebelah kiri masih ada penolakan, masih ada banyak penolakan, sehingga breaknya harus lebih tinggi. Kalau kita mau entry dengan memanfaatkan breakout atau penerusan, karena ini sangat beresiko memantul ya. Semua yang ada jarum itu berpotensi memantul. Contoh sebelah kiri di sini ada banyak jarum, maka berpotensi juga memantul. Tidak hanya di sini, mungkin di atasnya juga ada jarum, nanti dia akan berpotensi memantul di situ. Sebelah kiri misalkan dia yang di atas dilewati, sebelah kiri ada jarum lagi, kita tarik. Di situ berpeluang akan memantul kembali. Jadi ketika ada level psikologis ya, ada penolakan-penolakan, maka lebih berhati-hati. Meskipun panjang merah seperti ini misalkan, ini breakout di satu level, dua level breakout, tetapi berada di level berikutnya, memantul berada di level berikutnya, ini bisa berpotensi akan kembali berbalik. Saat dia naik pun demikian. Saat dia naik pun demikian, kita uji di level di atasnya. Kalau tidak mampu, dia bisa memantul kembali. Ya, sampai di sini tadi. Kemudian perhatikan saat dia naik, nanti juga berpengaruh. Ada sumbu-sumbu seperti ini berpengaruh. Ya, begitu dia bergerak naik, kemudian melewati levelnya, level terdekat dilewati, maka dia akan mendekati level berikutnya. Kemudian dia bergerak naik lagi, kita uji di level berikutnya. Kemudian ketika dia break lagi, kuat lagi, nanti kita uji di level berikutnya. Sampai di puncaknya dia tidak mampu atau break, nanti kita lihat di sana. Jangan lupa menghitung range-nya. Range harian itu kita lihat dari sisi yang terdekat. Ambil yang kemarin misalnya. Sehingga ketika bergerak naik akan mendekati range di sini, dan ini ada level, sehingga berpeluang akan memantul. Melihatnya paling gampang begini.